Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar adik-adik semua? Luar biasa dan tetap semangat dan selalu sehat ya. Adik-adik, pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan kembali. Namun sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami waktu di pagi hari ini. Kami akan membaca firman-Mu dan juga kami akan merenungkannya bersama-sama. Berkatilah kami semua agar kami dapat mengerti dan boleh terus menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti isi Alkitab dan juga bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, renungan kita hari ini diambil dari 2 Petrus pasal 2 ayat 7-8. 2 Petrus pasal 2 ayat 7-8. Nah, kalau sudah dapat, langsung akan bacakan untuk adik-adik semua ya. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang-orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Nah adik-adik semua, renungan kita di hari ini dengan tema kesedihan bagi dunia orang berdosa. Kesedihan bagi dunia berdosa. Nah adik-adik, kita tahu di dunia ini kita hidup dengan dipenuhi dengan dosa adik-adik. Firman Tuhan yang kita baca hari ini mengisahkan tentang seseorang yang bernama Lot dan keluarganya. Nah adik-adik, kalau adik-adik tahu, Lot itu tinggal di sebuah kota yang bernama Sodom. Nah adik-adik semua, kalau adik-adik baca kitab Kejadian, adik-adik bisa tahu tuh apa saja yang dilakukan penduduk di daerah Sodom adik-adik. Mereka hidup dengan sangat jahat adik-adik. Sangat jahat, mereka melakukan kejahatan, melakukan dosa. Nah, penduduk di kota Sodom menolak Tuhan dan mereka menerima dosa. Nah, tapi ada yang menarik adik-adik. Apa ya? Yang menarik, Lot tadi yang hidup juga di sana adalah orang yang percaya kepada Tuhan dan Alkitab mengatakan bahwa Lot adalah orang benar. Nah, tetapi di dalam 2 Petrus yang kita baca hari ini, Lot jiwanya tersisa adik-adik. Kenapa ya? Karena pastinya dia bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, dengan orang-orang yang hidup dengan sangat jahat dan menolak Tuhan. Dan setiap hari Lot juga harus melihat perbuatan-perbuatan mereka yang buruk, yang jahat, dan juga yang berdosa. Nah, cara hidup orang-orang di Sodom itu adik-adik tidak mengenal hukum dan juga hidup sesuka hati mereka. Namun, walaupun tempat tinggal Lot yang buruk itu, iman Lot tetap percaya kepada Tuhan dan mengikuti perintah-perintahnya Tuhan. Nah adik-adik, semua orang benar itu punya salah satu ciri, yaitu mengasihi kebenaran dan membenci kejahatan atau membenci dosa. Nah, maka pada saat Lot berada di tengah-tengah mereka dan melihat semua kejahatan yang mereka lakukan, maka jiwa Lot itu tersiksa karena dia sudah tahu semua yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Sodom itu sangat jahat dan pasti sangat menyakiti hati Tuhan. Nah, jadi apa yang harus dilakukan kalau kita hidup di tengah-tengah orang-orang yang hidupnya terus di dalam dosa, tidak mau berubah? Apakah orang-orang benar atau seperti kita orang-orang percaya harus mendekati atau terus bergaul dengan mereka? Nah, kalau kita lihat seperti kedua anak perempuannya Lot, mereka terpengaruh dan akhirnya melakukan kejahatan yang sangat-sangat jahat adik-adik. Lalu bagaimanakah sikap kita adik-adik? Janganlah kita menjadi sama dengan mereka, ikut-ikutan melakukan hal yang
jahat yang mereka lakukan juga. Tetapi kita harus terus mengasihi mereka dan juga mengasihani orang-orang yang hidup dalam dosa dan melakukan kejahatan itu. Bersedihlah akan sikap-sikap mereka dan jiwa mereka yang tersesat dan butuh ditolong adik-adik. Nah, yang mungkin dapat kita lakukan, kita dapat berdoa untuk mereka agar Tuhan menolong mereka dan mereka dapat bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Tuhan Yesus saja datang ke dunia yang berdosa, sedih melihat orang-orang berdosa yang hidup dalam kejahatan dan dosa mereka dan tidak menyadari kesalahannya. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi orang-orang berdosa dan mau mengajar mereka serta memberikan pengampunan kepada mereka bagi siapa yang bersedia meninggalkan segala kejahatan dan dosanya, kemudian datang dan percaya kepadanya. Demikianlah kita juga adik-adik, kita harus mengasihani orang-orang yang masih saja hidup di dalam kejahatan, sehingga kita juga dapat menolong mereka untuk percaya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini kami dapat merenungkan firman-Mu. Berkati adik-adik semua agar adik-adik boleh terus belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Dadah.